untuk memberikan kontribusi di lingkungan yang baru, memberikan pengalaman baru setelah lulus kuliah. Nah, tentunya teman-teman jika ingin ikut di komunitas, itu sebaiknya dimulai saat teman-teman menjalani perkuliahan. Maka aktiflah untuk ikut seminar, untuk ikut sayembara saat perkuliahan, saat kuliah. Aktif ikut lomba desain, aktif ikut komunitas arsitektur, aktif ikut di himpunan mahasiswa. Di situ nanti akan dapat pengalaman, akan dapat banyak relasi, banyak teman nih, antar mahasiswa, antar prodi dan kampus. Nah, dengan mengikuti sebaiknya begitu ya. Jadi selama perkuliahan teman-teman bisa aktif tadi ya, ikut komunitas saat perkuliahan, ikut himpunan mahasiswa. Nanti lama-kelamaan akan mendapatkan teman baru, relasi baru, mendapatkan artinya wawasan baru. Oh, nanti jika saling ada rasa percaya, nanti diajak komunitas, ikut komunitas konservasi tanah daerah, komunitas komunitas arsitektur ekologi. Setelah banyak pengalaman selama perkuliahan, itu menjadi modal yang bagus nanti setelah lulus kuliah. Nah, ikut seminar, webinar, tidak bagus. Maka mumpung teman-teman masih semester awal, saya sarankan untuk memperbanyak atau aktif kegiatan di luar perkuliahan, ya, seperti ikut himpunan mahasiswa, kemudian paling dekat itu dulu ikut himpunan mahasiswa arsitektur, kemudian ikut PAMI ya, nah, PAMI, kemudian ikut sayembara lomba desain itu. Nah, pilihan alternatif cara belajar semakin banyak setelah menyelesaikan pendidikan sarjana. Ya, bisa saja teman-teman mendapatkan beasiswa untuk sekolah S2, baik nasional maupun internasional, untuk memberikan kemudahan mencapai cita-cita yang lebih tinggi. Ini gambar saya ya, bukan bermaksud untuk pamer, bukan untuk pencitraan. Yes. Ya, beginilah. Ini yang paling bawah ini foto S1, sarjana teknik. Yang paling bawah itu saya di tahun 2007, lulus di tahun 2007 di UNS, Universitas 11 Maret. Pasti teman-teman sudah tahu ya UNS. Kemudian ya, ini saya setelah lulus, ini saya tidak langsung lanjut kuliah. Kenapa? Karena biayanya juga tinggi. Dan saya belum berpikiran untuk S2 pada waktu itu. Saya berpikirnya setelah S1 langsung bekerja. Mungkin saya sedikit cerita, jadi setelah S1 di 2007, itu 3 bulan setelah lulusan saya kerja di kontraktor, bangun kantor kelurahan, bukan bangun, jadi memperbaiki kantor kelurahan agar lebih bagus, biar nggak desa gitu. Dan memang nggak mau roboh ya, teriak-teriak. Jadi saya kerja di kontraktor, jadi ya
setelah lulus 3 bulan tidak langsung kerja di biro arsitektur, enggak, jadi kontraktor Mas, walaupun hanya mencatat-catat kegiatan aja. Selama 3 bulan ya bayar. Setelah proyeknya selesai rampung, keluar. Kemudian setelah keluar, karena memang proyeknya selesai, saya itu kerja lagi di kontraktor lagi, ya kontraktor lagi. Tapi di kontraktor tersebut saya tugasnya ini sih, waktu itu ini ada teman menghubungi saya untuk minta dibuatkan rumah tinggal. Nah, rumah tinggal yang saya desain itu punya usaha kantor kontraktor, jadi saya dilibatkan di situ juga. Jadi saya mendesain rumahnya orang yang punya kontraktor tersebut selama 2 bulan saja. Jadi ini setelah saya lulus S1 itu saya sudah mempunyai kemampuan untuk membuat 3 dimensi menggunakan AutoCAD. Saya sudah punya kemampuan mendesain, menggambar. Nah, gambar rancangan itu 3 dimensi menggunakan AutoCAD. Kemudian sudah punya kemampuan sketsa. Tentunya 2D juga harus bisa. Saya juga flashback sedikit ya. Jadi skripsi saya, tugas akhir saya di S1, saya membuat automobil center. Merencanakan dan merancang automobil center adalah semacam bengkel terpusat di kota Solo. Jadi automobil center itu memfasilitasi ya untuk pameran, untuk bengkel juga ada, kemudian untuk test drive komplit jadi satu. Kemudian kembali ke pekerjaan, jadi saya cuma 2 bulan saja mendesain rumah. Setelah itu saya keluar lagi, setelah itu saya di Jakarta. Kemudian ini alternatif berikutnya adalah bekerja di biro arsitektur atau konsultan arsitek atau kantor bidang perencanaan dan perancangan. Bekerja di suatu biro arsitek atau konsultan arsitek ya, salah satu cara paling tepat untuk menerapkan ilmu arsitektur. Nah, ini saya kembali ke koridor dari bangku secara langsung dalam proyek nyata. Dan ini tentunya menambah pengalaman kerja dan membuka pandangan baru yang lebih ilmu yang telah didapat di bangku kuliah. Nah, inilah pentingnya kuliah itu. Nah, saya bekerja di biro arsitektur di Jakarta. Ini di foto bagian bawah. Ini teman-teman saya di kantor perencanaan perancangan punya Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Dari mana saya mendapatkan itu? Saya mendapatkan itu dari teman-teman kakak tingkat di UNS. Nah, inilah harus punya kedekatan dengan kakak tingkat. Bagaimana kedekatannya? Sering ngobrol, sering bersenda gurau, sering yang ngobrol.
ngobrolnya tidak di tempat kuliah, tidak hanya di tempat kuliah, tapi di warung-warung. Karena memang masih satu letting, satu line, yaitu arsitektur. Ngobrol hendak guru bercanda, ya di mana saja, di warung, di pinggir jalan, di burjo. Nah, jadi kedekatan tidak hanya di lingkup kampus saja. Jadi di situ kedekatan dengan kakak tingkat itu bisa menjadi salah satu jalan. Nanti bisa ikut proyeknya, bisa ikut komunitas. Oh, itu mantap sekali. Mengenai kerja di biro arsitektur, saya mendapatkan info lowongan di FTUI, Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Ini perusahaannya adalah PT Lemtek Indonesia. Saya berangkat ke Jakarta nih. Tentunya dengan resiko ya harus keluar kota saya, Karanganyar, Solo, Jakarta. Dan saya bekerja selama 2 tahun, hampir 2 tahun. Nah, di biro arsitektur di sini pengalamannya banyak sekali. Dan tidak ada artinya di kuliah itu hanya mendapatkan teorinya saja. Tapi di kantor konsultan saya mendapat ilmu yang lebih, walau dengan hampir berdarah-darah ya. Seperti menghitung RAP, rencana anggaran biaya proyek. Saya bisa belajar lebih di RAP. RAP itu di kantor konsultannya, Mas. Kalau di perkuliahan hanya sedikit kali. Tentunya pengalaman di di biro itu ya diimbangi dengan, kalau saya yang alami adalah hampir nangis. Ya nggak tahu cara menghitungnya, bagaimana cara menghitung RAP. Kalau desain bisa otomatis bisa mendesain 2D, 3D, sketsa. Ya, saya diterima di kantor ini karena saya bisa sketsa. Bisa sketsa dari pas saat wawancara, bisa sketsa, bisa. Dan saya langsung diterima. Jadi teman-teman, sketsa itu juga sangat penting, tidak bisa diabaikan. Saya dulu membuat sketsa 1 titik mata normal ruang galeri. Jadi ketika dites sketsa, ya harus siap-siap. Siap nggak siap harus siap. Siap harus punya pengalaman di perkuliahan dulu. Dan juga banyaklah coret-coret sketsa. Iseng-iseng ada waktu senang untuk sketsa. Dan tidak hanya desainnya, tidak hanya mengenal desain, merancang 2D, 3D. Kerja di konsultan itu paling tidak secara langsung dapat memberikan pengetahuan, memiliki pengetahuan dan dapat ilmu baru mengenai manajemen perusahaan dan koordinasi antar bidang dalam proyek. Jadi saya bekerja di biro arsitektur itu saya langsung diberikan posisi sebagai arsitek engineer atau junior arsitek. Walaupun pengalaman saya itu baru sedikit. Iya benar. Junior arsitektur ya engineer, tapi lebih kerennya adalah engineer. Mantap sekali. Engineer arsitektur di sini teman harus bisa menghitung RAP. Gambar 2D harus juga bisa. Plus gambar 2D atau gambar standar, gambar kerja yang lebih detail. Tidak hanya gambar 2D yang remeh-remeh gitu. Jadi sudah komplit gambar 2D-nya, gambar kerjanya. Ada notasi material bahan, ada notasi dinding, gambar potongan, tampak, perspektif,
komplit dan membuat terapi dan membuat laporan juga, membuat konsep bangunannya. Kemudian juga koordinasi. Jadi saya langsung diberikan tugas sebagai arsitek engineer itu menjadi mengkoordinasi dengan ahli sipil, ahli AC, koordinasi. Karena memang bosnya adalah arsitek. Koordinasi sipil, kemudian mechanical, electrical, plumbing. Ini bisa menjadi pengalaman baru. Ilmunya sangat banyak sekali ya di bekerja di biro. Jadi saya bekerja di biro tidak hanya di belakang meja saja, tapi juga survei ke lapangan juga, terjun ke lapangan melihat kondisi site, mengukur juga, iya, dan wawancara juga, iya. Jadi tidak hanya di belakang meja duduk, ya. Jadi memang arsitek harus terjun ke lapangan. Kan dalam menggambar 2D, desain 2D, denah, dan lain, itu saya juga merangkap jadi drafter. Ilmu, walaupun di kantor ini sudah ada drafter, karena juga drafternya juga pada saat itu mengerjakan proyek lain, maka harus ya saya harus juga ini menimba ilmu ke divisi drafternya. Ini gimana caranya? Ketebalan garis dinding, ketebalan arsiran lantai itu berapa sih ukurannya? Itu saya catat. Karena kalau mengendalikan drafter di kantor itu bisa tidak karena mengerjakan proyek lain, maka saya juga harus bisa. Selain ngitung rapi, selain 2D, 3D harus bisa menggambar pakai ilmunya drafter. Standar gambar kerja, mulai dari ketebalan tipis garis semuanya. Kemudian nah ini kebalik ya. Ini kebalik. Kalau saya kebalik, kalau di sini aturannya tadi urutannya adalah melancong komunitas dan selalu S1 kan langsung S2. Nah ini saya kebalik. Setelah bekerja cuma bentar dan kemudian bekerja di bioarsitektur selama 2 tahun, itu saya baru melanjutkan studi S2 di Universitas Gadjah Mada, konsentrasi urban design, rancangan kota. Jadi saya pulang dan persiapan untuk melanjutkan studi karena diajak teman untuk kuliah S2 di kampus yang sama, jurusan yang sama, urban design. Selama kalau lulus kuliah S2-nya itu 3 tahun, tapi untuk sah kelulusan di wisuda itu di tahun 2014. Saya lulus kuliah, lulus dinyatakan ujian tesis itu di tahun 2013 Desember. Baru di wisuda di tahun 2014. Nah, setelah lulus kuliah selama 3,5 tahun ya, kuliah S2, ini betul saya. Setelah itu ini saya ini otomatis mencari pekerjaan lagi. Saya mendapat kerjaan di developer. Nah ini gambar foto saya di kantor developer yang mengamati dua device, satu device lemah, satu device yang kencang. Saya bekerja di
kantor developer komplit, divisi komplit, bagian jobnya komplit. Yang pertama mendesain, ya developernya ini saya mendapatkan job membuat kafling rumah atas permintaan konsumen. Jadi saya wawancara ke konsumennya, konsumen mintanya apa, perubahannya seperti apa, jadi saya menjawab dengan desain. Tidak hanya di sini, di kantor developer saya tidak hanya sebagai arsitek juga, tapi juga sambil ke lapangan gitu, cek ke lapangan sebagai pengawas juga, cek mendata bahan material juga, jadi sambil komplit. Ini menjadi pengalaman baru, mendata bahan material kayak semennya jumlahnya berapa, kemudian kabel listriknya berapa panjangnya, kemudian pemipaan pipa pralon, data pralonnya berapa, APWC-nya berapa jumlahnya, ukuran 3/4 setengah sampai yang ukuran terbesar, dan pipa untuk air bersih, air kotor, tapi tank juga saya data. Saya juga ngawasi tukang juga, ini komplit di kantor developer ini. Jadi tidak hanya duduk di belakang meja saja. Jadi siap-siap juga ke lapangan. Kemudian juga ikut ini pengecekan rumah yang sudah jadi, dicek kebocorannya. Cek juga ke atas, naik ke atas atap, cek kebocoran, cek finishing rumah, cek lantainya apakah ada yang miring, kemudian cek cat rumah interior eksterior apakah ada yang belum dicat, kemudian cek juga pada waktu hujan apakah ada kebocoran. Jadi komplit sih. Jadi kerjaan saya di developer itu ya serabutan tapi menyenangkan, masih satu linear. Apa yang saya inginkan dapat, tidak hanya desain 2D 3D saja, di lapangan juga perlu nih. Nah teman-teman, saran saya teman-teman juga harus mendapatkan suasana baru nanti ke depannya, yaitu di lapangan. Di lapangan tentunya beda di belakang meja. Itu saya bekerja di developer itu 11 bulan ya, hampir 1 tahun. Setelah itu kantornya bangkrut, tutup. Dan setelah itu saya juga ini tidak hanya ngurusi serabutan yang saya ceritakan tadi, tapi juga ini ngurusi pembukaan lahan baru untuk nanti bangunan baru. Jadi komplit. Jadi perbanyaklah pengalaman, walau itu sedikit sekali di luar bidang arsitektur, kita akan menambah pengalaman baru dan juga bertemu orang. Nah, bertemu orang sangat penting. Bertemu orang di luar bidang juga sangat penting. Artinya bisa bertukar pikiran, bisa diskusi, mendapatkan ilmu yang baru nih, feedback yang baru untuk nanti seperti apa sih hasilnya, perbaikannya seperti apa sih, stepnya seperti apa gitu. Nah, setelah keluar, karena memang kondisi perusahaan yang tidak menentu,
dipecatin semua pegawainya. Kemudian salah satu alternatif lain ya tapi kalau yang saya cerikan ini semacam perjalanan hidup ya. Jadi saya mengikuti alur dan berdoa ke Tuhan Yang Maha Esa, Allah, berdoa agar ingin mendapatkan pekerjaan yang selinier mungkin. Dan ini alternatif lain ya untuk kaitannya selalu kuliah gitu. Kalau yang saya ini adalah memang perjalanan hidup saya. Mungkin saja selalu kuliah, jadi bisa melantong, ikut komunitas, bisa belajar di langsung, atau bisa langsung bekerja di biro arsitektur, atau bisa saja mencoba pekerjaan di luar bidang arsitektur. Kalau yang ini saya ikut program pemerintah kotaku, yaitu program Kota Tanpa Kumuh. Program Kota Tanpa Kumuh atau Kotaku. Nah, ini pengalaman yang luar biasa, yang tantangannya sangat berat dan lingkupnya lebih luas lagi dibanding yang saya tadi. Tidak hanya lingkup di konsultan, tidak hanya lingkup di developer yang konsumennya ya hanya mengurusi, yang hanya minta perubahan, minta desain yang baru rumah. Kalau yang ini berkomunikasi, berdiri dengan yang lebih luas lagi, RT, RW, dan dari pemerintah kota, dan dari divisi kotaku. Di sini saya melamar di sini dan masuk, dan tugas saya ini artinya program Kota Tanpa Kumuh di sini ini perbaikan lingkungan. Jadi memperbaiki lingkungan seperti perbaikan drainase, perbaikan selokan, perbaikan toilet. Nah, perbaikan ini atas permintaan perwakilan warga. Nah, ini rapat. Ini saya mengikuti rapat. Nah, rapat ini dihadiri oleh perwakilan warga, perwakilan RT, RW, perwakilan dari kotaku, dirembuk bersama. Jadi di sini banyak pengalaman, banyak bertemu orang banyak dengan latar belakang yang berbeda-beda. Wah, kalau yang saya katakan tadi kan latar belakangnya hampir sama. Kalau ini latar belakangnya masyarakat luas, warga setempat, warga lokal. Nah, mencoba pekerjaan di luar bidang arsitektur. Nah, di luar bidang arsitekturnya apa? Ini saya tidak membuat rumah. Saya tidak merancang rumah. Tapi di sini saya membuat alokasi permintaan warga yang nanti dihitung, yang nanti akan dipresentasikan ke pemerintah kota Surakarta. Jadi ya kerjaan saya sesuai dengan permintaan warga, permintaan perwakilan warga RT RW atau permintaan dari kelurahan, dari pihak kelurahan juga ada. Saya minta dibuatkan selokan drainase, kemudian malah ada yang minta dibuatkan septic tank. Nah, kenapa istilahnya
kenapa ada kata kota tanpa umum? Nah, di sini ceritanya adalah perbaikan lingkungan di perkotaan yang wilayahnya masih umum. Nah, diperbaiki dan diperbaikinya melalui program Kotaku di sini. Siapa yang dilibatkan? Tentunya para ahli-ahli yang punya background arsitektur, sipil, dan lain-lain. Paling dekat itu. Nah, di sini saya, seperti saya itu tidak membuat rumah. Ya, saya pikir itu membuat rumah, mendesain enggak. Nah, ini membuatkan desain drainase, desain jembatan, desain jalan ya, desain toilet. Dan desainnya ini harus disesuaikan dengan kemampuan, disesuaikan dengan keuangan, disesuaikan dana yang sudah disiapkan sampai. Oke, absensi nanti ya, masih banyak waktu, nanti saja. Ini saya kira dulu. Di sini saya juga. Jadi ini ilmu baru ya, selain arsitektur. Jadi membuat data, tidak hanya membuat data, mengatur data, men-set data, tapi juga terjun ke lapangan. Berapa sih panjang selokan yang harus dirancang, berapa lebar jembatan yang harus diperbaiki, berapa luasan jembatan yang harus diperbaiki, kemudian berapa luasan toilet yang harus diperbaiki juga. Jadi saya tidak membuat bangunan rumah tinggal. Inilah pengalaman yang sangat mahal harganya. Dan saya juga mengikuti, saya juga presentasi di kecamatan. Dan rapat ini juga dihadiri Pak Lurah, Pak Camat, dan perwakilan warga, dan perwakilan dari divisi Kotaku di sini. Jadi di sini diskusi, bertukar pikiran, adanya memberikan feedback dengan latar belakang yang berbeda-beda, dan memang harus bersabar, tidak bisa individualistis. Jadi ini sangat penting. Ini saya hanya saya tidak memamerkan ya, jadi hanya sharing aja, sharing. Dan ini perjalanan hidup saya sampai akhirnya saya bisa menjadi tenaga pengajar gitu. Nah, oke, presensinya nanti ya, ditunggu dulu. Ini sudah banyak yang nanya. Yang penting materinya dulu. Tinggal dikit lagi, tenang aja. Kemudian sembari saya melaksanakan pekerjaan ini, ada info dosen. Saya coba ikut melamar di Amikom, Universitas Amikom di Jakarta. Itu saya terima. Dan harus milih, yaitu memilih pekerjaan, memilih untuk bergabung di Universitas Amikom di Jakarta. Nah, kaitannya apa sih dengan ini? Beberapa alternatif setelah lulus kuliah. Yang terakhir adalah ikut asosiasi arsitek. Nah, ikut asosiasi Ikatan Arsitek Indonesia. Ya, inilah perjalanan hidup saya. Tentunya perjalanan yang dari Tuhan ya. Alhamdulillah saya masih diberikan jalan ke arah yang sama, yaitu koridornya ada bidang saya, itu arsitektur. Ya, semoga teman-teman setelah lulus kuliah ini
Dan jangan lupa berdoa, tetap nanti insya Allah akan diberikan jalan dan koridor dan arsitektur. Ini bentar, ada tugas bentar ya. Nanti setelah ini teman-teman bisa presensi. Buatlah paper minimal 1 lembar ya, yang berisi pendapat persepsi Anda tentang arsitektur dan asosiasi profesi. Tentunya nanti teman-teman juga bisa bercerita nih, nanti ke depannya seperti apa. Tata penulisannya manual tangan, tulisannya harus rapi, dapat dibaca. Jika tulisan kurang rapi, bisa dibaca akan mempengaruhi nilai. Jadi persiapkan dan kerjakan di kertas A4 polos. Selain kertas tersebut akan mempengaruhi nilai juga. Isi paper berupa tulisan harus terisi penuh ya. Bila isinya hanya setengah, itu juga akan mempengaruhi nilai. Jawabannya di kertas dapat di-scan atau difoto dengan posisi yang terarah cara memfotonya. Jadi tidak miring-miring. Jadi benar-benar pas. Anda bila ada bayang-bayang ya silakan cari tempat yang terang. Kemudian beri identitas nama lengkap dan NIM di pojok kiri kertas A4. Upload jawaban di Classroom, ini linknya dan ini kelas kodenya. Nanti batas upload Sabtu 10 Desember 2022 di jam 2 siang. Oke, berikutnya mengenai presensi. Oh, udah habis. Harusnya tadi tidak terlambat, Mas. Kita akan coba naikkan dulu. Apakah masih bisa gitu? Saran saya harusnya on time gitu ya. Atau gini aja. Bagi yang belum presensi, ini istilahnya nanti akan saya bagikan link grup WA saya, nanti silakan chat di situ. Nah, silakan dicatat, ini untuk tugasnya. Untuk next time, lain kali di pertemuan berikutnya dengan dosen pengambilan berbeda, harapan teman-teman on time ya. On time di sini biasanya paling tidak 15 menit lah. Selama 15 menit itu sudah hadir di Zoom online selama 15 menit. Ini untuk tugasnya, silakan dicermati. Oke, apakah ada pertanyaan? Lalu, apakah ada pertanyaan? Oke. Ya. Gini, ini saya kemarin sudah mengumumkan bahwa jamnya di jam 7. Saya sudah mengirimkan pengumuman. Mencari pengumuman itu di jam 7 pagi. Coba deh nanti
saya sudah buat ini, saya sudah buat link apa, sudah buat grup WA. Nanti teman-teman bisa bergabung di situ, nanti chat WA saja siapa-siapa yang belum presensi. Baik, terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Next time di pertemuan berikutnya harus on time dan perhatikan juga jadwal. Mungkin nanti akan ada turun atau seperti semula. Masih seperti semula di jam 10.40. Oke, untuk grupnya nanti ya, memang belum saya share. Baik, terima kasih. Selamat pagi, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Iya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, terima kasih. Recording stopped.